pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ribuan ojek online melakukan aksi damai di Polda Sumatera Selatan menuntut keadilan untuk Afwan Kurniawan yang meninggal dunia pada aksi demo di Jakarta. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menggalakkan program pemberian obat pencegahan massal atau PUPM cacingan bagi anak usia 1 hingga 12 tahun melalui puskesmas di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pendengar Dinas Kesehatan Sumsel menggalakkan program pemberian obat pencegahan massal. Itu salah satu informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda pada berita siang ini. Dan sejumlah informasi lainnya juga kami akan terus hadirkan pada edisi hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025. Yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, inilah berita selengkapnya. Pendengar Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menggalakkan program pemberian obat pencegahan massal PUPM cacingan bagi anak usia 1 hingga 12 tahun melalui puskesmas di 17 kabupaten dan kota. Kasus meninggalnya balita akibat cacingan di Sukabumi menjadi perhatian serius bahwa penyakit yang kerap dianggap ringan ini dapat berujung fatal jika diabaikan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Ira Primadesa menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus menggalakkan program pemberian obat pencegahan massal atau PUPM cacingan bagi anak-anak. Program ini dilaksanakan melalui pendistribusian obat albendazole 2 kali setahun untuk anak-anak usia 1 hingga 12 tahun melalui puskesmas di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Tahun ini cakupan PUPM di Sumatera Selatan telah menjangkau lebih dari 1,56 juta anak-anak atau sekitar 96,74% dari target, melampaui target nasional sebesar 78% dan pencapaian Sumatera Selatan tahun sebelumnya sebesar 95,44%. Ira menyebutkan bahwa pencegahan sangat penting karena cacing bisa mengganggu pertumbuhan dan bahkan menyebabkan kematian. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi lintas program, termasuk peningkatan sanitasi dan program bedah rumah yang tidak layak huni. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan itu antara lain kita pemberian obat cacing albendazole itu setahun 2 kali. Kemudian kita mendampingi survei kecacingan dengan BLKM di beberapa kota dengan hasil 0, artinya tidak ada yang terpapar. Untuk pembangunan sanitasi, kemudian bedah rumah ya, bagi yang ada program bedah rumah itu memang signifikan keterkaitannya karena dengan meningkatnya kebersihan di rumah dan masyarakat, dia mengurangi penularan cacingan tersebut. Untuk saat ini distribusi obat tidak ada kendala, alhamdulillah. Juga kita sosialisasi ke masyarakat tidak ada kendala karena masyarakat memang sudah sadar untuk penyakit kecacingan ini. Ditambahkan Ira, selain pemberian obat, Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tinja anak-anak. Hingga saat ini, hasil survei mikrokofis belum menemukan adanya kasus cacingan di wilayah Sumatera Selatan. Pemeriksaan dilakukan bersama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai bentuk antisipasi dan pemantauan berkala, serta berkomitmen menjaga kesehatan anak-anak. Pemerintah daerah optimis dengan upaya menyeluruh ini, angka kasus cacingan di Sumatera Selatan dapat ditekan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ribuan pengemudi ojek online atau ojol menggelar aksi damai di depan gedung Polda Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang, Sabtu pagi. Aksi ini merupakan bentuk duka dan solidaritas atas meninggalnya Afwan Kurniawan, rekan sesama ojol yang wafat dalam aksi demo di Jakarta pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Ketua ADO Sumsel sekaligus koordinator aksi Asrul menegaskan bahwa situasi di Palembang tetap kondusif dan aksi berlangsung damai tanpa tindakan anarkis.
Dalam orasinya, massa menyampaikan 5 tuntutan utama. Mereka mendesak agar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan tindakan anarkis oleh oknum Brimob yang menyebabkan kematian Afan. Selain itu, mereka meminta agar proses hukum berjalan secara transparan tanpa adanya penutupan informasi terkait kasus tersebut, serta menghukum para pelaku sesuai undang-undang yang berlaku. Sebentar lagi kita sudahi, berjalan pulang dengan tertib. Ada di grup WA yang kita sampaikan 8 titik lampu merah. Tunjukkan kepada kawan-kawan yang lain bahwa Sumatera Selatan kondusif, bahwa Kota Palembang kondusif. Tidak ada namanya aksi-aksi yang tidak bertanggung jawab. Setuju? Kami mohon. Asrul juga menambahkan, para peserta aksi juga meminta Kapolri turun tangan membantu keluarga korban. Sebagai bentuk solidaritas, maksud kami, para ojol juga akan melakukan penggalangan dana di 8 titik lampu merah di Kota Palembang untuk membantu keluarga Afan. Aksi ini menjadi simbol kuat solidaritas sesama pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Pendengar, Bus Damri Palembang menambah jam operasional untuk melayani kebutuhan transportasi mahasiswa Unsri di Palembang dan Indralaya. Untuk mengakomodir transportasi mahasiswa Universitas Sriwijaya di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Bus Damri menambah jam operasional dari pagi hingga malam, setelah sebelumnya hanya sampai pukul 2 siang. Manajer Usaha Damri Palembang Ali Ramadan Batubara mengungkapkan operasional bus saat ini melayani mahasiswa mulai pukul 6 pagi dari titik keberangkatan kampus Unsri Bukit Besar Palembang dan pukul 7 malam dari kampus Unsri Indralaya. Ali mengatakan pihaknya sebelumnya mengoperasikan bus dalam 6 ritase dalam satu hari untuk melayani kebutuhan transportasi mahasiswa. Untuk memastikan kebutuhan layanan transportasi tercukupi, pihak Damri menyiapkan 10 unit bus setiap harinya. Damri beroperasi dari kampus Bukit jam 6 pagi. Jam 6 pagi beroperasi sampai jam 7 malam dari kampus Indralaya. Jam terakhirnya di jam 7 malam ya? Jam 7 malam, tapi di kampus Bukitnya kita tetap putar terus Pak, sampai 6 rit sampai sore. Artinya kita untuk satu hari itu 6 rit kita untuk bolak-balik dari Palembang Unsri Palembang. 6 rit. Dengan sekarang keadaan busnya beroperasi 10 unit. Untuk 10 unit itu yang sudah lolos, sudah mendapatkan. Menurut Ali, semua bus yang beroperasi dipastikan lolos uji ramcek dari Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Untuk tarif angkutan, Ali memastikan tidak ada perubahan dengan harga Rp15.000. Riana Pridani melaporkan. Kami sampaikan berita lainnya, hasil program cek kesehatan gratis di Sumatera Selatan menemukan banyak pelajar mengalami gangguan kesehatan gigi. Temuan ini memicu kekhawatiran karena sebagian besar siswa masih berusia di bawah 13 tahun. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program cek kesehatan gratis di sekolah sejak Agustus 2025. Program yang sebelumnya dilakukan di puskesmas itu langsung menyasar siswa. Setiap hari, tim kesehatan memeriksa 50 hingga 70 pelajar dengan metode screening cepat. Pemeriksaan meliputi kesehatan gigi, mata, telinga, dan deteksi penyakit lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Trisna Warman, mengatakan hasil screening menunjukkan hampir 50% siswa mengalami masalah gigi. Kondisi ini dipicu pola makan tidak sehat seperti konsumsi permen, minuman manis, serta jarang menggosok gigi. Beberapa siswa di bawah usia 13 tahun bahkan sudah terdeteksi mengalami kerusakan gigi parah. Temuan ini dikhawatirkan mempengaruhi kesehatan anak di masa depan. Kalau biasa di puskesmas kan, nah sekarang udah kita langsung ke sekolah, datang ke sekolah, kita memeriksa anak-anak didik sekolah tersebut. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau dari ini karies dentis yang paling baik, sesumsel gigi berlubang, sama penyakit tidak menular, hipertensi gitu ya. Trisna Warman menambahkan selain gigi, tim kesehatan juga mendapati gangguan penglihatan dan pendengaran pada sebagian pelajar. Pihaknya menilai deteksi dini penting agar siswa segera mendapat penanganan. Melalui program ini pemerintah berharap anak lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Program ini dijalankan bertahap mulai sekolah perkotaan hingga pelosok desa di Sumatera Selatan. Pemerintah menargetkan seluruh siswa mendapat layanan pemeriksaan dasar secara merata.
Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, pemerintah Kota Palembang terus mendorong pemerataan pendidikan dengan menyiapkan pembangunan sekolah rakyat untuk jenjang SD dan SMP. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan 2 lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat tingkat SD dan SMP. Langkah ini menjadi wujud dukungan terhadap program pemerataan akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah kota sudah sangat siap menyelenggarakan sekolah rakyat dan pihaknya memastikan pendidikan dasar bisa diakses semua lapisan masyarakat. Kesiapan ini diawali dengan peninjauan sejumlah aset oleh Sekretaris Daerah dan Asisten 1. Sudah beberapa kali tim kita yang saya minta langsung dengan Pak Sekda dengan Pak Asisten 1 kemarin meninjau aset-aset untuk segera dibangun sekolah rakyat. Saya kira Palembang sudah siap untuk melaksanakan sekolah rakyat. Kalau untuk kriteria khususnya nanti dari Dinas Sosial berkoordinasi dengan sekolah yang ada di Palembang, khususnya di Dinas Pendidikan. Menurut Wali Kota Ratu Dewa, dari hasil tinjauan, 2 titik lokasi ditetapkan sebagai tempat pembangunan sekolah. Untuk pemenuhan tenaga pendidik, Wali Kota meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ini bagian dari komitmen pihaknya mendukung program pemerintah pusat agar pendidikan lebih merata dan inklusif. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya kami sampaikan pendengar informasi dari Banyuasin. Warga desa Sungsang 4 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kembali bersemangat melakukan kegiatan sebagai nelayan. Pasalnya dari akar-akar mangrove yang baru 2 tahun ditanam di pesisir desa tersebut, lahir kembali kehidupan yang hampir punah. Nelayan setempat dikejutkan dengan kemunculan ikan tirusan spesies endemik bernilai ratusan juta rupiah per kilogram yang selama bertahun-tahun tidak pernah terlihat. Kepala Desa Sungsang 4, Romi, mengatakan bagi masyarakat pesisir yang hampir seluruhnya menggantungkan hidup pada laut, kemunculan ikan tirusan bukan sekadar tanda alam, ini adalah bukti bahwa ekosistem yang sempat rusak kini mulai pulih kembali. Romi menegaskan desa mereka mendapatkan kepercayaan mengelola 500 hektar kawasan hutan berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 yang lalu. Letaknya strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Sembilang dan hampir seluruh wilayahnya merupakan hutan lindung serta hutan produksi. Akibat mangrove itulah diakui Romi, 2 nelayan di desa itu berhasil menangkap ikan tirusan beberapa waktu terakhir. Menurutnya, gelembung ikan yang seperti katak memiliki nilai ratusan juta rupiah. Kini nelayan di desa Sungsang semakin bersemangat untuk mencari ikan. Ikan tirusan, kan harga ikan itu murah. Kadang kalau yang dapat itu dibagi-bagi ke masyarakat yang lain. Yang dimbeknya itu kalau kami nyebutnya katak atau gelembung ikan. Kalau misalnya kawan-kawan itu potensinya ikan. Mulai ada lagi di sini. Alhamdulillah sudah mulai ada lagi. Informasi yang kami dapat bukan juga ikan, sikok gelembung. Sikok gelembung itu manfaatnya apa ya? Informasi yang kami dapat. Jadi kita cuman kalau kita nelayan dapat itu ikan diiris ya, di belek. Kalau bahasa ini kita tuh dibelek atau dibelah, dikeluar ke gelembungnya, sudah itu dicuci, dibersih, dikeringkan. Sudah ada dapat nelayan. Banyak. Alhamdulillah di sini itu luar biasa. Baru berapa hari ini ya ada lagi. Dulu pernah. Dulu makanya aku ngomong tadi dulu, saking banyaknya uang dulu ke Sungsang ini buang jangkar dapat ikan. Dulu.
Dahulunya pembukaan lahan secara serampangan sempat membuat wilayah di Desa Sungsang 4 kritis. Banyak ikan menghilang, termasuk ikan tirusan yang sempat menjadi primadona nelayan. Namun sejak masyarakat mulai merawat mangrove hutan kembali menghijau, air laut lebih jernih dan perlahan ikan-ikan endemik kembali ke perairan sungai. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sengketa perumahan sawit, kuasa hukum PT SPPP menegaskan pihaknya memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan inventarisasi aset PT SAL. Grocery salah lelang yang diterbitkan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sengketa aset antara PT Sejati Pangan Persada dengan PT Sri Anda Lestari masih terus berlanjut. Meski sudah resmi menang lelang, PT Sejati Pangan Persada harus menghadapi penolakan saat melakukan inventarisasi aset di Banyuasin. PT Sejati Pangan Persada menegaskan langkah inventarisasi aset PT Sri Anda Lestari sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Perusahaan ini resmi dinyatakan pemenang lelang oleh KPKNL Palembang setelah melunasi kewajiban lebih dari 540 miliar rupiah. Kuasa hukum PT SPP, Mardiansa, menyebutkan grocery salah lelang yang diterbitkan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dokumen ini memberi hak penuh bagi perusahaan untuk mendata dan mengambil alih aset di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suaktape, Kabupaten Banyuasin tersebut. Meski demikian, di lapangan PT Sri Anda Lestari masih menguasai lahan tersebut. Upaya unmanning yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebanyak 2 kali belum juga membuat aset diserahkan kepada pemenang lelang. Yang pertama kan kita udah ajukan permohonan 2 kali unmanning teguran. Karena kan menurut kami ketika itu lelang, ada terbit gross lelang, eksekutor itu bukan harus di pengadilan saja. Kalau cerita masalah eksekusi, tidak melalui pengadilan juga bisa, karena gross lelang itu sama kekuatan hukum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ingkrah namanya. Tapi yang kami lakukan kemarin kan inventarisir aset, inventarisir aset, cek aset, karena selama lelang kami kan belum pernah unwasing, belum ngecek, belum apa sih yang kami dapatkan. Nah kemarin kami kan datang baik-baik, 2 kali kami datang baik-baik mau ngecek aja, tiba-tiba karyawan itu diprovokasi mereka manajemen PT SAL. Karena itu, pada 28 Agustus lalu PT Sejati Pangan Persada mengajukan pendampingan aparat kepolisian. Tujuannya untuk memastikan proses inventarisasi berjalan kondusif dan mencegah benturan dengan karyawan PT Sri Anda Lestari. Mardiansa mengungkapkan kehadiran polisi ternyata memang dibutuhkan. Saat proses berlangsung, sejumlah karyawan melakukan aksi penolakan setelah muncul isu akan di-PHK tanpa pesangon. Aksi tersebut bahkan disertai pembakaran di area perusahaan. Nah, akhirnya mereka bakar ban. Sudah bakar ban, saya koordinasi dengan ini dong, Polda dong. Minta, siapa tahu kan aset-aset nanti dibakar pula kan. Jika lo seandainya aset pabrik itu dibakar, siapa yang mau bertanggung jawab? Saya bilang kan. Akhirnya kami minta pengamanan kan. Terus saya bilang jangan sampai ada korban jiwa ya, jangan sampai ada keributan ya, saya bilang. Ini jangan salah paham ya, saya bilang. Untuk menghindari kerusuhan lebih lanjut, pihak SPP meminta tambahan pengamanan dari Polda Sumatera Selatan. Setelah situasi terkendali, manajemen PT SPP menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Bahkan bila ada pesangon yang belum dibayarkan oleh PT SAL, PT SPP siap menanggungnya. Dengan kondisi tersebut, PT Sejati Pangan Persada menyatakan akan tetap melanjutkan proses pendataan dan analisis aset. Langkah ini dilakukan demi kepastian hukum sekaligus menjaga ketenangan para pekerja di lapangan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Mendengar kemenangan Sekolah Sepak Bola Olahraga Negeri Sriwijaya SSB Sons pada Piala Suratin U13 2025 zona Sumatera Selatan menjadi bukti keberhasilan pembinaan pemain muda di Bumi Sriwijaya. Dalam final yang berlangsung sengit, SONS menumbangkan Planet Soccer School dengan skor 3-2 dan memastikan tiket menuju putaran nasional di Yogyakarta. Pelatih Son sendiri, Robi Saud, menilai keberhasilan tersebut lahir dari semangat anak-anak yang terus ditempa meski persiapan relatif singkat. Kemenangan ini menjadi motivasi untuk tampil lebih baik. Tetap optimis. Ya, kalau bawa tim harus optimis. Ya.
Minimal kita target bisa masuk 8 besar, nanti baru berbicara ke 4 besar, itu kan. Ya kita bikin kejutan lah nanti. Ya. Support segalanya. Mereka ada anak-anak yang tangguh, anak-anak yang perlu support, baik dari fisik, support juga materi, support juga spiritual. Kami berharap bahwa anak-anak ini emang benar-benar tangguh. Nasional ini, mereka membutuhkan mental yang lebih tinggi, mental yang lebih kuat. Selain fisik yang kuat, teknik yang bagus, mental itu adalah yang utama agar mereka bisa bertanding dengan baik. Sementara itu, Kepala SON Sumsel, Aliuddin Asral menegaskan pihaknya ingin kemenangan ini menjadi pemacu lahirnya generasi emas sepak bola daerah. Putaran nasional Piala Suratin U13 akan digelar di Yogyakarta awal September. Bagi SON, sajang ini bukan sekadar perebutan gelar, melainkan juga kesempatan menunjukkan potensi bakat muda Sumsel di pentas nasional. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.